Selamat datang di acara Primus In Depth. Kali ini menjelang HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, kita berbicara tentang bagaimana Indonesia 2045, bagaimana mewujudkan visi besar kita mencapai Indonesia yang sejahtera, maju dan modern pada tahun 2045. Untuk menjadi negara sejahtera, maju dan modern pada tahun 2045, Indonesia emas. Indonesia harus mampu meloncat. Pengelolaan ekonomi tidak bisa biasa-biasa saja. Ekonomi tidak bisa hanya bertumbuh 5%, melainkan harus menembus 8%. Tahun 2045 tinggal 19 tahun lagi. Dalam perjalanan sebuah bangsa, rentang waktu ini sesungguhnya sangat singkat. Bayangkan anak yang lahir hari ini sudah memasuki usia kuliah ketika Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaan 2045. Pabrik yang akan mempekerjakan generasi itu, sekolah yang membentuk kecerdasan mereka, energi yang menggerakkan ekonomi bangsa ini, dan kota tempat mereka hidup harus mulai dibangun dari sekarang ini. Untuk menggapai target tahun 2045, mari kita menoleh 19 tahun ke belakang, tahun 2007. Ketika itu, ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 6,3% dan produk domestik bruto (PDB) per kapita berada di kisaran 2064. PDB nominal berdasarkan harga berlaku 472,9 miliar dolar. Tahun ini, 2026, PDB per kapita diperkirakan 5.362 dolar Amerika dan PDB berdasarkan harga berlaku sebesar 1,5 triliun dolar Amerika atau 1.540 miliar dolar. Sedangkan pada tahun 2045, 19 tahun akan datang, PDB ditargetkan sebesar 9,8 triliun, 9.500 miliar dolar, dan PDB per kapita ditargetkan 30.300 dolar Amerika. Posisi Indonesia dalam peta ekonomi dunia masih menyisakan pekerjaan rumah besar jika diukur dari tingkat kemakmuran penduduknya. Meskipun telah menjadi salah satu ekonomi terbesar dunia, Indonesia sudah masuk dalam Group of 20 G20 berdasarkan ukuran PDB. Pendapatan per kapita masyarakat Indonesia sungguhnya pada kelompok negara berpendapatan menengah atas atau upper middle income. Jadi kita belum termasuk advanced country. Tetapi dalam G20 kita sudah bersama dengan negara-negara yang berada di kelompok negara maju. Berdasarkan PDB nominal per kapita, Indonesia berada di kisaran peringkat 116 dunia. Jadi kalau tadi PDB harga berlaku kita masuk G20, maka PDB per kapita kita di urutan 116 dengan pendapatan per kapita 5.662 dolar Amerika. Sedangkan jika menggunakan PDB per kapita berdasarkan Purchasing Power Parity, Triple P atau keseimbangan kemampuan belanja, posisi Indonesia membaik sekitar berada di posisi 92 dunia. Dalam metode Triple P, pendapatan masyarakat disesuaikan dengan tingkat harga dan biaya hidup di masing-masing negara. Tentu saja biaya hidup Indonesia. Sehingga ini lebih mencerminkan daya beli real masyarakat Indonesia terhadap barang dan jasa. Perbedaan kedua metode tersebut menunjukkan bahwa meskipun pendapatan nominal masyarakat Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan banyak negara, daya beli masyarakat sesungguhnya lebih kuat karena harga berbagai kebutuhan di dalam negeri relatif lebih murah dibandingkan dengan negara-negara maju. Karena itu, ukuran Triple P sering digunakan untuk membandingkan tingkat kesejahteraan dan standar hidup antar negara. Mampukah dalam 19 tahun akan datang Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaan, PDB sudah mencapai 9,5 triliun dan PDB per kapita 30.300 dolar Amerika? Jawaban memang tidak mudah. Karena dalam waktu 19 tahun terakhir, PDB Indonesia hanya naik 2
kali, 2,5 kali. Nah, kita berpikir, apa mungkin dalam 19 tahun akan datang, PDB Indonesia bisa naik 6 kali lipat. Nah, bagaimana kita bisa melihat data infografis ini? Inilah PDB nominal Indonesia. Ada 3 tonggak ya, 2007, 19 tahun lalu, 2026 saat ini, dan 19 tahun akan datang, 2045. Ini PDB nominal. Pada tahun 2007, PDB nominal Indonesia 472,9 miliar dolar. Tahun ini 1.540 miliar dolar atau 1,5 triliun dolar. Dan bayangkan lihat ini loncengnya tidak terlalu tinggi. Pada tahun 2045 loncengnya tinggi sekali. Harus 9,8 triliun dolar atau 9.500 miliar. Ini PDB nominal. Sekarang kita lihat berdasarkan PDB per kapita. Nah, ini loncatan dari 2026 ke 2045 luar biasa. Kita lihat ini loncatnya tidak terlalu tinggi, ini tinggi sekali. Pada tahun 2007, PDB per kapita Indonesia 2.064 dolar Amerika. Tahun ini, PDB per kapita Indonesia 5.362 dan pada tahun 2045 ditargetkan 30.300. Loncat luar biasa. Nah, kita melihat bagaimana infografis yang lain. Ini kita melihat bahwa pada tahun 1980 ini sejumlah negara ini ada Korsel, Tiongkok, Brasil, Indonesia dan negara Asia Tenggaranya, Vietnam, India ya. India bukan ASEAN ya. Itu berada di level yang hampir sama tahun 1980. Nah, pada tahun 2000 udah berbeda sekali. 2007, makin lebar perbedaannya. Korea makin melambung ke atas, Cina makin terangkat. Tahun ini 2026, Korea PDB per kapitanya sudah mencapai 35.800. Tiongkok sudah 14.874. Ingat, Tiongkok itu jumlah penduduknya 1,4 miliar. Sementara Indonesia jumlah penduduknya 285 juta. Di Asia Tenggara kita sudah mulai dipepet oleh Vietnam. Vietnam ini beberapa tahun lalu PDB per kapitanya baru 1.500, tapi sekarang udah hampir dekat Indonesia. Kita melihat bagaimana G20. Nah, ini peringkat G20. Nah, kita menargetkan pada tahun 2040, kita yang tahun ini masuk 16 besar, jadi dalam 20 besar, G20, kita berada di peringkat 16 berdasarkan PDB nominal ya. Nah, pada tahun 2040 kita menargetkan pada peringkat 8. Jadi kita sudah di atas Italia, di atas Kanada, Italia, Spanyol, dan Korea dan sebagainya. Kita hanya kalah dari Perancis, Jepang, Inggris, Jerman, India, Cina, dan Amerika. Nah, kita kembali melihat bagaimana target menjadi negara makmur, maju, dan sejahtera pada tahun 2045. Dan bagaimana bisa mewujudkan pertumbuhan 8%. Target ini hanya mungkin tercapai jika ekonomi Indonesia mampu melompat. Laju pertumbuhan ekonomi harus 8%. Dan pertumbuhan yang 8% itu harus inklusif, artinya melibatkan dan dirasakan oleh semua pihak. Bukan eksklusif, yang dinikmati oleh segelintir orang. Seperti saat ini. Indonesia memang harus meraih laju pertumbuhan ekonomi di atas 8%. Minimal pada dekade 2030-an. Jadi pada tahun 2030 hingga 2040, satu dekade, ekonomi Indonesia harus bertumbuh di atas 8%. Harus di atas 8%. Mengapa? Karena pada dekade ini, Indonesia sedang menikmati bonus demografi, puncak. Sekarang sudah menikmati bonus demografi, tapi dalam 10 tahun itu, Indonesia menikmati puncak bonus demografi. Karena usia produktif, warga Indonesia yang usia produktif, yaitu yang usia 15 sampai 65 tahun, sudah mencapai di atas 70% hingga 74%. Setelah itu, Indonesia tidak lagi menikmati bonus demografi. Indonesia segera masuk aging society, seperti negara-negara di Eropa, Jepang, Korea Selatan, dan kini mulai dirasakan oleh China.
Masa pemerintahan Prabowo Subianto akan genap 2 tahun pada Oktober 2026, artinya dua bulan lagi ya. Sekarang kita berada di tanggal 6 Agustus 2026. Nah, kita melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi tahun 2025. Tahun lalu, 2025, ekonomi Indonesia hanya bertumbuh 5,11%. Dan tahun ini, kemungkinan besar ekonomi Indonesia hanya bertumbuh antara 5,4 hingga 5,6%. Mengapa? Karena dalam 2 kuartal pertama 2026, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia masing-masing hanya 5,61% yaitu pada kuartal pertama dan 5,29% pada kuartal kedua sebagaimana diumumkan beberapa hari yang lalu, kemarin ya. Mencermati kondisi ekonomi global dan domestik, laju pertumbuhan ekonomi semester kedua tahun ini, yaitu kuartal ketiga dan keempat, diperkirakan kurang dari 5,5%. Apakah mungkin pada tahun 2027 ekonomi Indonesia bertumbuh 6% dan pada tahun 2028 7%, naik 1% lagi, dan akan mencapai 8% pada 2029. Jika kualitas dan eksekusi kebijakan pemerintah seperti 2 tahun terakhir, ekonomi Indonesia sulit untuk mencapai target. Oleh karena itu, kini saatnya pemerintah harus melakukan perbaikan menyeluruh, terutama sumber daya manusia yang dipercayakan menjadi eksekutor visi dan berbagai program kerja pemerintahan Prabowo. Jadi mereka yang berada di eksekutif, mereka yang berada di legislatif, yudikatif harus betul-betul menunjukkan kualitas. Indonesia memiliki modal yang lebih dari cukup untuk meraih kemakmuran tahun 2045. Selain sumber daya alam yang masih besar, Indonesia kini sedang menikmati bonus demografi dan era bonus demografi akan berlangsung hingga tahun 2040. Paling tidak dalam 14 tahun akan datang, pertumbuhan ekonomi Indonesia harus di atas 8%. Nah, berbagai program Presiden Prabowo Subianto sudah memiliki arah yang cukup jelas, program cukup lengkap, karena menyentuh investasi sumber daya manusia, ketahanan panganan, berbagai. Berbagai program Presiden Prabowo Subianto sudah memiliki arah yang cukup jelas, lengkap. Program-program itu menyentuh investasi sumber daya manusia, ketahanan pangan dan energi, hilirisasi, perumahan, koperasi, kewirausahaan, serta optimalisasi aset negara. Namun, program yang besar ini tidak dengan sendirinya menghasilkan loncatan besar. Namun, semuanya itu akan ditentukan oleh eksekusi, produktivitas, tata kelola, disiplin fiskal, kepastian hukum, serta kesinambungan kebijakan hingga melampaui satu periode pemerintahan. Jadi jangan hanya pemerintahan ini, karena pemerintah Prabowo Subianto akan berakhir pada 2029. Akan ada pemilihan presiden. Kalau masih dipercaya lagi berarti bisa 10 tahun memerintah. Tetapi kalau hasil pilpres berbicara lain, maka kita mengharapkan siapa pengganti Presiden Prabowo bisa melanjutkan program ini. Peran pemimpin, dalam hal ini presiden, sangat penting. Indonesia membutuhkan pemimpin yang satu kata dan perbuatan. Jika birokrasi harus efisien, ya kita mengharapkan efisiensi tercermin dalam kebijakan. Harus ada meritokrasi dalam rekrutmen. Harus ada job desk yang jelas. Dan ada key performance indicator yang objektif dalam merekrut para menteri, wamen, dan pimpinan lembaga. Dan ini berlaku untuk seluruh jabatan birokrasi, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Indonesia telah memiliki peta jalan formal menuju Indonesia Emas. Ada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, RPJN, 2025 hingga 2045. Telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024. Undang-undang tersebut menempatkan RPJN sebagai pedoman pembangunan nasional, termasuk pelaksanaan, pengandalian, evaluasi, serta kemungkinan penyesuaian kebijakan sepanjang perjalanan menuju 2045. Visi Indonesia Emas 2045 menargetkan Indonesia menjadi negara yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Sasaran besarnya mencakup pendapatan per kapita setara negara maju, kemiskinan mendekati nol,
daya saing manusia yang meningkat, pengaruh global yang lebih kuat, serta pembangunan rendah emisi. RPJMN 2025 hingga 2029 menjadi tahap pertama pelaksanaan visi tersebut. Pemerintah menargetkan penguatan fondasi, transformasi, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi secara bertahap menuju 8% pada tahun 2029. Presiden Prabowo memiliki visi yang hebat dan jelas, kita harus mengakui itu. Mulai dari Astacita, 17 program kerja, 8 program prioritas, semuanya bagus. Jika dieksekusi dengan baik, ini jelas akan memperkuat fondasi awal menuju Indonesia emas. Karena program-program ini menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, sekaligus memperkuat kapasitas produksi. Dalam 6 bulan terakhir, relevansi dari program Presiden terlihat jelas. Konflik geopolitik menyebabkan harga energi dan pangan melambung. Tapi harga pangan dan energi dalam negeri stabil. Pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi, LPG 3 kg yang subsidi ya, dan tarif dasar listrik. Dan kita lihat bahwa inflasi terkendali. Kabar baik datang dari BPS dalam mengumumkan inflasi, bahwa pada bulan Juli 2026, Indonesia mengalami deflasi 0,14%. Deflasi artinya inflasinya minus dibandingkan dengan bulan sebelumnya, Juni. Ini merupakan pembalikan dari kondisi Juni yang masih mencatat inflasi 0,44% secara tahunan, year on year. Inflasi juga melandai menjadi 2,88% dari 3,34% pada bulan Juni. Sedangkan inflasi sepanjang tahun, Januari hingga Juli, 1,65%. Ini prestasi yang membanggakan. Pemerintahan Presiden Prabowo sudah meluncurkan sejumlah program, mulai dari program makan bergizi gratis, MBG, pemeriksaan kesehatan gratis, revitalisasi sekolah, ketahanan pangan, swasembada energi, pembangunan 3 juta rumah, koperasi desa Kelurahan Merah Putih, hilirisasi, dan pembentukan Danantara. Ini semua dapat saling memperkuat apabila dilaksanakan dalam satu kerangka transformasi. Setiap program harus dinilai dari hasil akhirnya, bukan hanya dari seberapa besar anggaran, jumlah penerima, banyaknya unit yang dibangun, atau kemeriahan ketika peluncuran. Mari kita menyimak data ekonomi kuartal kedua 2026. Ini kita melihat bahwa PDB Indonesia menurut lapangan usaha. Ini kuartal kedua. Jadi kuartal kedua ekonomi Indonesia bertumbuh 5,29%. Manakah sektor bertumbuh positif, mana yang negatif? Kita lihat pertanian tumbuh positif, ini bertumbuh 3,8% ya. Nah, kemudian pertambangan menurun, ya. Industri pengolahan bertumbuh. Nah, pengadaan listrik dan gas tumbuh sangat besar, sangat tinggi ya, 10,81. Mana yang tinggi? Akomodasi makanan minuman tumbuh cukup signifikan. Nah, ini kita melihat pertumbuhan. Nah, kita melihat dari sisi permintaan. Ini dari sisi permintaan. Ini data cukup penting untuk kita lihat bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga itu masih menjadi penopang utama. Ini kita melihat bahwa konsumsi rumah tangga masih bertumbuh 5,6%. Andaikan konsumsi rumah tangga bisa bertumbuh 6%, maka dia berdampak kepada seluruhnya. Pertumbuhan ekonomi kuartal kedua bisa 6%, tapi dia 5,6%. Share dia terhadap sumber pertumbuhan adalah 2,67%. Besar sekali. Kemudian konsumsi pemerintah itu share-nya cuma 1% terhadap pertumbuhannya. Tapi kalau kita lihat pada kuartal kedua ini pertumbuhan konsumsi pemerintah itu 15,97%. Ini adalah kebijakan pemerintah untuk push. Jadi walaupun share-nya terhadap pertumbuhan 5,2% itu hanya 1%, tetapi share-nya penting sekali untuk trigger. Jadi ini pemerintah memperlancar belanja pemerintah. Kemudian juga kita melihat bagaimana investasi, pembentukan modal tetap neto, itu bertumbuh 6,87%, tinggi di atas rata-rata. Di atas rata-rata 5,25%. Ini kita harus apresiasi bahwa walaupun ada yang mengatakan
para pelaku bisnis wait and see, investor wait and see, faktanya investasi masuk kok. Dan kemudian kita lihat bahwa bertumbuh 6,87%. Kemudian ekspor. Ekspor itu bertumbuh 4,13%. Ini yang utama, ya. Kemudian kita melihat secara spasial. Ini ada kawasan Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Maluku dan Papua disatukan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kawasan ini. Kita melihat bahwa Sumatera bertumbuh 5%, 5,6%. Yang bertumbuh tinggi adalah Jawa. Termasuk Jakarta ya, 5,65%. Bali, Nusa Tenggara lebih tinggi lagi, 6,10%. Ini jarang terjadi. Biasanya yang paling tinggi Sulawesi ya. Sulawesi biasanya jauh di atas rata-rata, tapi Sulawesi 5,53%. Nah, Kalimantan cuma 4,1%. Maluku dan Papua ini paling kecil 1,36%. Bali Nusa Tenggara ini kemungkinan besar karena peran dari pariwisata. Sekarang kita melihat ke depan, bagaimana untuk mencapai generasi emas, mewujudkan Indonesia yang sejahtera, maju dan modern pada tahun 2045. Kami memetakan ada 10 solusi yang harus menjadi peta jalan kita agar Indonesia bisa meloncat maju di tahun 2045. Pertama, Presiden harus memimpin mesin eksekusi nasional. Lompatan ekonomi harus dimulai dari pembenahan pemerintahan. Presiden perlu menetapkan sedikit prioritas yang benar-benar menentukan masa depan. Jangan terlalu banyak prioritas. Kalau terlalu banyak, susah untuk eksekusinya. Pembangunan manusia, industrialisasi, pangan dan energi, infrastruktur produktif, penciptaan lapangan kerja, serta reformasi hukum. Itu adalah program prioritas. Program yang terlalu banyak akan memecah anggaran, memecah perhatian, dan juga tidak ditopang oleh kapasitas birokrasi kita, sehingga banyak terjadi kebocoran dan korupsi. Kabinet dan birokrasi harus bekerja berdasarkan meritokrasi, pembagian tugas yang jelas, job desk yang jelas, serta ada indikator kerja yang objektif. Setiap menteri, kepala negara, pimpinan BUMN, dan kepala daerah harus memiliki target yang dapat diukur. Berapa investasi yang terrealisasi, berapa pekerjaan formal yang tercipta, berapa lama waktu perizinan dipangkas, berapa biaya logistik yang diturunkan, berapa produktivitas petani yang meningkat, dan berapa ekspor bernilai tambah yang dihasilkan. Serapan anggaran, jumlah rapat, banyaknya peraturan, dan kemerian peluncuran program tidak boleh lagi dianggap sebagai prestasi. Itu bukan prestasi. Pemerintah harus dinilai dari hasil akhirnya. Indonesia membutuhkan pemerintah yang lebih ramping, profesional, cepat mengambil keputusan, tetapi tetap transparan dan dapat diawasi oleh masyarakatnya. Itu pertama. Sekarang kedua, bangunlah manusia yang sehat, manusia yang cerdas dan terampil. Generasi emas 2045 tidak dapat dibentuk pada tahun 2040. Anak-anak yang akan menjadi tenaga kerja utama pada tahun 2045 sudah lahir dan sedang berada di rumah, di posyandu, sekolah, serta perguruan tinggi saat ini. Karena itu, pembangunan manusia harus menjadi investasi ekonomi utama mulai dari sekarang ini. Program MBG, makan bergizi gratis, harus diarahkan untuk menurunkan stunting dan anemia, meningkatkan kehadiran dan kemampuan belajar siswa, serta memperkuat ekonomi pangan lokal. Keberhasilan yang tidak cukup diukur dari jumlah porsi atau jumlah porsi menerima ya. Ukuran utamanya harus mencakup mutu gizi, keamanan pangan, perkembangan kesehatan anak, prestasi belajar, penggunaan bahan pangan lokal, serta tingkat kebocoran yang rendah. Tidak ada korupsi. Pelaksanaannya perlu dilakukan berdasarkan kesiapan daerah dan kapasitas rantai pasok, supply chain. Daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, serta kelompok masyarakat paling rentan harus menjadi prioritas. Bukan seluruh Indonesia sekaligus. Dengan cara ini, MBG akan menghasilkan backward linkage melalui permintaan terhadap produk petani, peternak nelayan, industri pangan, kemasan dan logistik, serta forward
linkage berupa peningkatan kesehatan, kecerdasan anak, keterampilan, dan produktivitas generasi yang akan datang. Pada saat yang sama, kualitas sekolah harus diperbaiki melalui peningkatan kompetensi guru. Nah, peran guru sangat penting. Revitalisasi bangunan, pendidikan vokasi, penguasaan matematika dan sains, literasi digital, bahasa asing, kreativitas siswa, serta kemampuan untuk memecahkan masalah. Perguruan tinggi dan pendidikan vokasi harus terhubung langsung dengan kebutuhan industri. Indonesia tidak cukup menghasilkan lulusan. Indonesia harus menghasilkan tenaga teknik, peneliti, operator, perawat, pengembang perangkat lunak, manajer, dan wirausahawan yang benar-benar dibutuhkan oleh perekonomian nasional. Ketiga, jadikan reindustrialisasi sebagai mesin pertumbuhan 8%. Tidak cukup hanya ditopang konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah. Indonesia membutuhkan investasi yang lebih tinggi. Indonesia membutuhkan produktivitas yang meningkat serta industri pengolahan yang kuat dan yang berorientasi ekspor. Investasi harus tumbuh lebih cepat daripada konsumsi dan semua yang diarahkan kepada sektor yang menciptakan lapangan pekerjaan. Ada transfer teknologi, jaring pemasok domestik, serta penerimaan devisa. Hilirisasi mineral harus dilanjutkan, tetapi tidak boleh berhenti pada smelter. Harus menuju industri. Nikel harus bergerak menuju material baterai, produksi baterai, komponen kendaraan listrik, electric vehicle, peralatan penyimpanan energi, dan industri daur ulang. Tembaga harus ke kabel, peralatan listrik, elektronik, serta komponen energi terbarukan. Boksit harus dikembangkan menjadi aluminium, dan berbagai produk manufaktur. Hilirisasi juga harus mencakup kelapa sawit, kakao, kopi, karet, kelapa, hasil laut, rumput laut, kayu, tanaman obat, dan kekayaan hayati lainnya. Indonesia harus lebih banyak mengekspor produk bermerek dan bernilai tambah tinggi, bukan bahan mentah atau barang setengah jadi. Pemerintah perlu menetapkan beberapa kawasan industri unggulan yang mempunyai pelabuhan. Nah, ini penting. Jadi kawasan ekonomi khusus itu betul harus ada pelabuhan, harus ada energi, harus ada air yang cukup, ada hunian pekerja yang sehat, yang terhubungkan dengan transportasi yang bagus, ada pusat pelatihan, dan pelayanan perizinan terpadu. Insentif fiskal hanya diberikan kepada investasi yang memenuhi syarat yang jelas, yaitu industri yang menciptakan lapangan pekerjaan, menggunakan pemasok lokal, melakukan riset, melakukan transfer teknologi, dan meningkatkan ekspor dan menjaga lingkungan. Keempat, perkuat pangan dan energi sebagai fondasi. Pertumbuhan yang tinggi akan meningkatkan permintaan pangan, listrik, bahan bakar, pupuk, dan bahan baku industri. Apabila produksi domestik tidak bertambah, pertumbuhan 8% justru dapat mendorong inflasi, mendorong impor, yang terjadi imported inflation, ada pelemahan rupiah akan terjadi, serta defisit transaksi berjalan. Ketahanan pangan harus dibangun dengan meningkatkan produktivitas, bukan hanya memperluas lahan atau melarang impor. Investasi harus diarahkan kepada benih unggul, irigasi, mekanisasi, pupuk yang tepat sasaran, riset, penyuluhan, informasi cuaca, gudang rantai dingin, pengolahan pasca panen, dan kepastian pembelian. Keberhasilan pertanian harus diukur dari kenaikan produksi sekaligus pendapatan serta nilai tukar petani. Petani harus mendapatkan bagian yang lebih adil dari nilai tambah pangan. Di bidang energi, Indonesia perlu menggunakan gas dan sumber energi domestik sebagai jembatan industrialisasi, sembari mempercepat panas bumi, geotermal, tenaga hidro, tenaga surya, bioenergi, jaringan listrik, serta penyimpanan energi. Proyek besar seperti Blok Masela harus dihubungkan dengan pembangunan industri pupuk, petrokimia, listrik, dan manufaktur di dalam negeri. Bukan semata-mata menjadi sumber ekspor LNG. Transisi energi harus menjadi kesempatan membangun industri panel surya, baterai kendaraan listrik, biofuel, komponen, jaringan, dan teknologi efisiensi energi.
Itu yang keempat. Sekarang yang kelima, pembangunan 3 juta rumah harus menciptakan kota produktif. Program perumahan dapat menggerakkan semen, industri semen, baja, keramik, furniture, konstruksi, industri perbankan, asuransi, serta jutaan tenaga kerja. Namun, rumah tidak boleh dibangun hanya untuk mengejar jumlah unit. Rumah yang jauh dari tempat kerja, jauh dari sekolah, fasilitas kesehatan, dan transportasi umum akan menambah biaya serta menurunkan produktivitas masyarakat. Pembangunan rumah harus menjadi bagian dari perencanaan kota. Kawasan hunian perlu terintegrasi dengan transportasi massal, terintegrasi dengan pusat pekerjaan, dekat dengan air bersih, dilengkapi sanitasi, pengolahan sampah, ruang terbuka, sekolah, dan layanan kesehatan. Kota yang lebih padat tetapi tertata, yang terhubungkan, kota yang aman serta terjangkau, dan itu akan menjadi pusat produktivitas dan inovasi bagi anak-anak pada tahun 2045. Keenam, peran koperasi dan UMKM. Kita dorong agar koperasi dan UMKM naik kelas. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih tidak boleh berhenti sebagai proyek pembentukan badan hukum. Tidak boleh berhenti pada pembangunan gedung. Tidak boleh berhenti pada penyaluran bantuan pemerintah. Setiap koperasi harus memiliki model bisnis yang sesuai dengan potensi daerah. Pengurus yang profesional, ada sistem akuntansi yang bagus, teknologi digital, pengawasan anggota, serta akses kepada pembiayaan dan pasar. Koperasi pertanian dapat mengkonsolidasikan pembelian pupuk, alat produksi, pengolahan penyimpanan, dan penjualan hasil panen. Koperasi nelayan dapat mengelola es, ya, itu pabrik es. Ada rantai pasok yang bagus, bahan bakar, pengolahan ikan, serta pemasaran. Jadi cold storage itu ada di setiap koperasi nelayan. Koperasi perkotaan dapat mengembangkan distribusi jasa perumahan atau ekonomi kreatif. Ukuran keberhasilan adalah peningkatan pendapatan anggota. Itu ukuran keberhasilan koperasi, ya. Itu adalah bagaimana pendapatan anggota koperasi meningkat. Nah, itu terjadi kalau ada efisiensi dalam distribusi, volume produk lokal yang terserap, serta kesehatan keuangan koperasi. Koperasi yang tidak layak harus direstrukturisasi atau ditutup saja, agar tidak menjadi sumber kredit macet dan kebocoran anggaran. UMKM juga harus didorong masuk ke rantai pasok industri besar, masuk dalam ekosistem industri besar, ekosistem BUMN. Di situ ada program MBG juga yang terkonsolidasi dengan program perumahan, energi, dan pengadaan pemerintah. Kebijakan UMKM harus bergeser dari sekadar bantuan modal menuju peningkatan produktivitas, meningkatkan mutu, teknologi, sertifikasi, pembukuan manajemen, dan kemampuan ekspor. Ketujuh, Danantara harus menggandakan investasi swasta. Danantara harus menjadi katalis, bukan pesaing swasta atau tempat menampung proyek politik. Nah, ini jangan sampai. Danantara perlu memiliki proyek yang layak secara ekonomi, memiliki dampak strategis, tetapi sulit memperoleh pembiayaan pada tahap awal. Jadi ketika swasta sulit, Danantara masuk. Setelah resiko awal diturunkan, modal swasta nasional boleh diundang masuk. Dana pensiun bisa ikut masuk. Perusahaan asuransi bisa masuk, dan investor global itu harus ikut masuk. Nah, ini baru investasi akan kuat sekali. Jadi Danantara menjadi trigger. Setiap investasi Danantara harus menghasilkan efek pengganda. Tambahan investasi swasta, peningkatan produktivitas BUMN, ekspor transfer teknologi, pekerjaan berkualitas, dan penerima negara. Keputusan investasi harus didasarkan pada analisis profesional yang transparan, bebas dari konflik kepentingan. Aset negara yang tidak produktif harus direstrukturisasi atau dimonetisasi. BUMN tidak boleh dipertahankan hanya karena alasan historis. BUMN harus mempunyai mandat yang jelas, sehat secara keuangan, dan melengkapi, bukan menyingkirkan peran swasta. Kedelapan, realisasikan Indonesia Incorporated. Realisasi Indonesia Incorporated sangat penting untuk meraih pertumbuhan ekonomi 8% dan mewujudkan Indonesia Emas 2045
Karena lompatan sebesar itu tidak mungkin dicapai jika pemerintah dan dunia usaha, BUMN, koperasi, perguruan tinggi, pekerja, dan pemerintah daerah berjalan sendiri-sendiri. Tidak bergerak bersama-sama, tidak bergotong royong. Pelaku usaha tidak hanya usaha ultramikro, mikro, kecil dan menengah, UMKM, tapi juga usaha besar atau korporasi. Nah, pemerintah jangan terkesan anti besar, jangan terkesan anti konglomerat, jangan sampai. Pelaksanaan pasal 33 Undang-Undang Dasar adalah harga mati. Kita semua setuju. Tapi semangat membangun ekonomi kerakyatan tidak boleh terkesan anti besar. Silakan membasmi Serkanomics, penjarakan dan miskinkan para koruptor. Tapi jangan anti besar, karena semua pelaku ekonomi saling membutuhkan, saling melengkapi. Indonesia Incorporated menuntut penyatuan visi, pembagian peran yang jelas, kepastian kebijakan, koordinasi investasi, penguatan rantai pasok nasional, peningkatan ekspor, serta kolaborasi dalam riset, teknologi, pendidikan, dalam bidang pangan, energi, industrialisasi. Pemerintah harus menjadi pengarah dan pencipta kepastian. Dunia usaha menjadi mesin investasi dan inovasi, BUMN menjadi katalis, sedangkan daerah dan masyarakat menjadi basis produksi. Dengan sinergi yang disiplin, Indonesia dapat menekan biaya ekonomi, mempercepat eksekusi proyek, memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan produktivitas, dan memastikan hasil pertumbuhan dinikmati secara lebih merata. Tanpa Indonesia Incorporated, agenda besar menuju 2045 akan terpecah. Dengan Indonesia Incorporated, seluruh kekuatan bangsa dapat bergerak sebagai satu mesin pembangunan nasional. Indonesia memerlukan lebih banyak perusahaan yang tumbuh dari mikro menjadi kecil, dari kecil menjadi menengah, dan dari menengah menjadi perusahaan besar. Ingat, perusahaan besar di Indonesia itu tidak sampai 5.000 loh. Tidak sampai. Rasio kewirausahaan tidak boleh ditingkatkan dengan mendorong orang membuka usaha karena tidak memperoleh pekerjaan formal. Bank Dunia mengingatkan bahwa penciptaan pekerjaan Indonesia masih banyak terkonsentrasi pada sektor bernilai tambah rendah. Sedangkan pekerjaan produktif berpendapatan kelas menengah tumbuh terlalu lambat. Oleh sebab itu, investasi harus dinilai bukan hanya dari nilai proyek, melainkan juga dari mutu pekerjaan, meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan upah yang dihasilkan. Itu yang ke-8. Sekarang yang ke-9. Pentingnya reformasi hukum. Reformasi hukum harus menjadi kebijakan ekonomi agar ekonomi bisa tumbuh 8%. Investor harus yakin bahwa kontrak itu dihormati. Izin diterbitkan tepat waktu. Pajak diterapkan secara konsisten. Hak kepemilikan dilindungi oleh undang-undang, serta sengketa diselesaikan secara cepat dan adil. Digitalisasi pemerintahan harus menyederhanakan proses, bukan hanya memindahkan formulir dari kertas ke layar. Izin yang tumpang tindih harus dihapus. Data antar lembaga disatukan. Waktu pelayanan ditetapkan dan keputusan pejabat dapat dilacak, dapat ditagih, dan dapat diprediksi. Setiap peraturan baru perlu melewati pengujian dampak terhadap investasi, persaingan, dampak terhadap UMKM, pekerjaan, produktivitas, dan ekspor. Pemerintah pusat dan daerah yang menghambat investasi melalui pungutan, regulasi yang berlebihan, atau perubahan aturan yang mendadak harus dikenakan sanksi. Pemberantasan korupsi merupakan bagian dari strategi pertumbuhan. Korupsi menaikkan biaya investasi, memperlambat pembangunan, merusak persaingan, dan mengalihkan anggaran dari proyek produktif. Tidak mungkin Indonesia menjadi negara modern apabila perusahaan yang paling dekat dengan kekuasaan terus mengalahkan perusahaan yang paling efisien. Ini bagian terakhir, peta jalan ke-10. Perkuat fiskal tanpa membebani generasi mendatang. Jadi ingat, kalau kita kebanyakan utang karena program terlalu besar, maka yang menanggung beban adalah generasi mendatang.
Bukan generasi emas lagi, tapi generasi yang penuh beban. Oleh karena itu, program pembangunan manusia, pangan, energi, perumahan, pertahanan, dan infrastruktur membutuhkan pembiayaan yang sangat besar ya, kita sadar itu. Penerimaan negara harus ditingkatkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, ada integrasi data, penutupan celah penghindaran pajak, dan penguatan administrasi, bukan dengan membebani kelompok yang sudah patuh. Jadi tidak boleh berburu di kebun binatang. Belanja yang tidak produktif, subsidi yang tidak tepat sasaran, proyek yang rendah manfaatnya, perjalanan dinas yang tidak perlu, fasilitas yang disalahgunakan, dan birokrasi berlebihan harus dipangkas. Utang hanya layak digunakan untuk membiayai proyek yang meningkatkan kapasitas ekonomi dan menghasilkan manfaat lintas generasi. Bank Dunia menekankan bahwa pencapaian visi 2045 memerlukan peningkatan penerimaan pajak untuk membiayai investasi pada modal manusia dan infrastruktur. Artinya, disiplin fiskal bukan hambatan bagi pertumbuhan, melainkan syarat agar pertumbuhan dapat berlangsung lama tanpa memicu krisis utang. Jadi kita mendukung itu. Jadi pengelolaan fiskal yang prudent. Indonesia emas tidak dapat dibangun oleh satu presiden. Itu jelas. Tidak bisa dibangun oleh satu kabinet atau satu periode pemerintahan 5 tahun. Tidak mungkin. Transformasi pendidikan, industri, energi, pertanian, dan perkotaan membutuhkan konsistensi selama puluhan tahun. Oleh karena itu, sasaran utama dari RPJPN 2025-2045 harus menjadi kontrak nasional yang dihormati oleh setiap pemerintahan, meskipun strategi dan programnya dapat diperbaiki. Ya, ada visi bersama. Jadi kalau dalam 19 tahun ke depan, sebut ada 5 presiden, ya kita anggaplah ini presiden dipilih 5 tahun, kecuali dia bisa dipercaya 2 periode, berarti 2 presiden, maka siapapun presiden pengganti itu harus mengusung visi bersama. Ada perubahan strategi, tetapi tidak mengubah visi program-program besarnya. Setiap 5 tahun perlu dilakukan evaluasi terbuka dengan indikator yang mudah dipahami masyarakat. Memang perlu ada evaluasi. Pertumbuhan produktivitas, pendapatan per kapita, kualitas pendidikan, prevalensi stunting, jumlah pekerjaan formal, kontribusi manufaktur, ekspor berteknologi menengah dan tinggi, investasi, kemiskinan, ketimpangan emisi, serta kualitas institusi hukum yang perlu dievaluasi. Tetapi jangan sampai mengubah program besarnya. Target Indonesia Emas 2045 adalah mencapai pendapatan per kapita 30.300. Nah, itu naik berapa kali tadi? 6 kali lipat lebih dari hari ini. Kemiskinan mendekati nol. Ketimpangan lebih rendah, serta posisi Indonesia yang semakin kuat di tingkat global. Kita dihormati begitu. Sementara itu, IMF memperkirakan PDB nominal Indonesia tahun ini 1,5 triliun dengan PDB per kapita 5.360. Jaraknya memang sangat lebar, tetapi bukan mustahil ya. Bukan mustahil apabila ditempuh bersama-sama dalam semangat Indonesia Corporated. Apabila kita sama-sama meningkatkan produktivitas, meningkatkan investasi, mendorong ekspor, ditunjang, ditopang oleh kualitas sumber daya manusia yang hebat. Dan semuanya ini kita jalan secara konsisten. Indonesia tidak akan menjadi sejahtera hanya karena memiliki anggaran besar dan program yang populer. Indonesia akan menjadi maju apabila setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan menghasilkan anak yang lebih sehat, siswa yang lebih cerdas, pekerja yang lebih terampil, petani yang lebih makmur, perusahaan lebih produktif, industri yang lebih kokoh kuat, menghasilkan pekerja yang lebih banyak, dan ekspor yang bernilai tinggi dan devisa yang besar, sehingga mata uang kita akan kuat. Sekarang, hari ini, kita melihat bahwa visi telah tersedia, sudah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Program prioritas telah diluncurkan.
sumber daya alam masih cukup kaya, pasar domestik yang besar, ada bonus demografi yang masih kita nikmati sampai mencapai puncaknya 2030 sampai 2040, serta posisi strategis Indonesia yang ada di peta dunia. Ini semua adalah modal. Namun yang masih harus dibangun adalah mesin eksekusi yang kompeten. Mesin eksekusi yang cepat, lebih bersih, tidak korupsi. Mesin eksekusi yang bisa bekerja konsisten, penuh disiplin dan terukur. Tahun 2045 tidak akan datang membawa kemakmuran dengan serta-merta, dengan sendirinya. Kemakmuran harus diciptakan melalui keputusan yang diambil hari ini. Sekolah harus diperbaiki sekarang, industri harus dibangun saat ini, energi harus disiapkan dari sekarang, kota harus ditata mulai dari awal. Hukum harus ditegakkan mulai dari hari ini. Indonesia tidak mempunyai kemewahan untuk terus bekerja dengan cara yang biasa-biasa saja. Untuk menjadi negara sejahtera, maju, dan modern, pada tahun 2045, Indonesia tidak cukup berjalan. Indonesia harus berani melompat lebih tinggi. Dan itu harus dimulai dari hari ini. Sampai jumpa.